Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Monika Zerong. Di sini kami akan menjelaskan mengenai maturasi sel T pada organ limfoid. Berikut video penjelasannya. T ini juga dibuat di bone marrow atau di sumsum tulang. Limfosit T ini dimatangkannya di kelenjar timus. Nah, jadi huruf T diambil dari tempat kematangannya, yaitu kelenjar timus. Untuk jumlah total sel limfositnya yang ada di dalam tubuh yaitu sekitar 80-90% dari total seluruh sel limfosit yang ada di dalam tubuh. Sedangkan fungsi secara umum sel limfosit T ini yaitu untuk mengaktifkan sel limfosit naif, aktivasi makrofag, dan menghancurkan sel tubuh terinfeksi. Nah, untuk pembentukan sel limfosit T ini sama dengan sel limfosit B. Limfosit T yang dibuat di sumsum tulang belum matang. Sel tulang yang belum matang ini akan dipindahkan ke dalam yang biasa disebut jaringan timus. Nah, nanti di jaringan timus sel ini menjadi sel limfosit T naif. Hampir sama dengan sel B naif yang memiliki sel reseptor. Sel T juga memiliki T sel reseptor. Bedanya kalau B sel reseptor itu dapat mengenali secara langsung, sedangkan T sel reseptor hanya dapat mengenali antigen yang dimunculkan pada kompleks MHC antigen. Jadi harus ada perantaranya dulu, yaitu APC. Nah, selain memiliki T sel reseptor, sel T naif juga memiliki molekul penanda, yaitu glikoprotein CD4 dan CD8. Nah, sel T naif ini akan berdiferensiasi menjadi sel T naif yang lebih spesifik dengan memiliki hanya satu jenis penanda. Dan untuk yang punya CD8 saja akan menjadi sel T limfosit T sitotoksik naif. Sedangkan yang punya CD4 akan menjadi sel limfosit T helper naif. Dan kedua sel T ini akan bersirkulasi ke pembuluh darah dan pembuluh limfa. Di pembuluh limfa, kedua sel ini akan mencari APC yang memunculkan kompleks MHC antigen. Dan kalian masih ingat apa itu APC? APC ini umumnya merupakan sel fagosit yang memfagositosis patogen dan memunculkannya sebagai kompleks MHC antigen di permukaan membran selnya. Nah, jika ada APC yang memiliki kompleks MHC2, maka sel T helper naif akan teraktivasi. Kemudian ia berproliferasi atau berbanyak diri menjadi sel efektor dan juga sel memori. Sel efektor adalah sel yang menyerang patogen secara langsung, sedangkan sel memori adalah sel yang mengingat serangan dari patogen. Nah, sel-sel efektor ini terdiri dari sel T helper, CD4+, dan sel T regulatory. Sedangkan sel memorinya adalah sel T memori CD4+. Nah, di sisi lain, sel T sitotoksik naif juga akan teraktivasi. Namun jika bertemu dengan APC yang memiliki kompleks MHC1. Nah, aktivasi ini juga membutuhkan bantuan dari sel T helper yang juga berikatan sel APC yang sama. Kemudian sel T sitotoksik naif akan berdiferensiasi. Nah, jadi sel efektor yang bernama sel limfosit T CD8+ dan sel memori yang bernama sel limfosit T memori CD8+. Jadi begitulah pembentukan dari sel T atau biasa disebut sel limfosit T. Sekarang kita akan membahas fungsi dari sel limfosit T. Nah, yang pertama itu sel T helper CD4+ yang berfungsi untuk menstimulasi aktivitas sel B untuk menghasilkan antibodi, membantu aktivasi sel fagosit seperti makrofag, aktivasi protein komplement, dan aktivasi sel mart dan basofil. Yang kedua adalah sel T regulatory. Sel ini berperan dalam mengatur sel T efektor dan menghambat kerjanya sel T efektor dengan cara memicu apopsinasis sel T efektor ketika sudah melakukan tugasnya. Ketiga, sel T memori CD4+. Ini berfungsi untuk mengikat jenis antigen yang masuk sehingga dapat mempercepat ekspor pertahanan ketika serangan yang sama untuk kedua kalinya terjadi. Yang keempat, sel T sitotoksik CD
perlisisan sel tubuh yang terinfeksi patogen. Dan yang terakhir ada sel T memori CD8+. Untuk perannya ini sama dengan sel T memori CD4+ ya. Nah, jadi itulah sel-sel yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh lapis 3 atau biasa disebut sistem imun spesifik. Nah, sekianlah penjelasan dari kami. Jika kalian ada yang kurang paham, kalian bisa